Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dilimpahi berkat oleh Tuhan dan tetap memiliki semangat untuk menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan. Kita akan bersama-sama mengikuti sebuah persekutuan sederhana. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sejenak di tengah kesibukan kita, di tengah kehampaan kita, bahkan mungkin di tengah kesendirian kita, karena kita harus berada di rumah. Namun, biarlah kita boleh belajar firman Tuhan, karena kita mendapatkan kesempatan untuk lebih mengenal Tuhan. Kita akan siapkan Alkitab kita, dan kita akan membuka bersama-sama dari Ayub pasal 14. Sudah Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah membuka ayatnya, Ayub pasal 14, biarlah Alkitab kita atau Alkitab Bapak Ibu, biarkan terbuka, kita akan bersama-sama berdoa supaya Tuhan hadir di dalam perenungan kita saat ini. Mari kita berdoa. Sang Kristus yang telah bangkit, yang kami rayakan di dalam kemenangan, di dalam kejayaan, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang hebat dan dahsyat seperti Engkau. Allah yang begitu mencintai kami dengan cinta yang begitu besar. Saat ini ya Allah, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami ingin belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi. Betapa besarnya cinta-Mu itu di dalam kehidupan kami. Maka ya Allah, bersama dengan Ayub di dalam pasal 14 ini, kami ingin merenungkan firman-Mu. Bersamalah dengan kami, bukalah hati kami, jiwa kami, pikiran kami, dan bimbinglah kami di dalam pertolongan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menerima firman ini di dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam dan demi Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit, kami memohon doa ini. Amin. Saya akan membacakan Ayub pasal 14 untuk kita semua. Saya akan bacakan dari ayat 1 sampai 22. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada perikop ini, Setelah Mati Tidak Ada Harapan Lagi. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandangan-Mu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandangan-Mu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering, demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murka-Mu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil,
dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Sungguh pun engkau menghitung langkahku. Engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan di dalam pundi-pundi yang dimeteraikan, dan kesalahanku akan kau tutup dengan leba. Tetapi seperti gunung runtuh berantakan, dan gunung batu bergeser dari tempatnya. Seperti batu-batu dikikis air, dan bumi dihanyutkan tanahnya oleh hujan lebat. Demikianlah kau hancurkan harapan manusia. Engkau menggagahi dia untuk selama-lamanya, maka pergilah ia. Engkau mengubah wajahnya dan menyuruh dia pergi. Anak-anaknya menjadi mulia, tetapi ia tidak tahu. Atau mereka menjadi hina, tetapi ia tidak menyadarinya. Hanya tubuhnya membuat dirinya menderita, dan karena dirinya sendiri, jiwanya berduka cita. Sejauh ini pembacaan kita, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Dan Ayub 14 ini biarlah menggerakkan hati kita, bahwa berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, masih dalam situasi yang pelik dan sulit saat ini, yaitu wabah coronavirus yang tak henti-hentinya terus merajalela. Bahkan sempat itu membuat panik, sempat membuat kita khawatir bahkan takut. Namun sebenarnya COVID-19 ini bukan hanya negara kita saja yang mengalaminya. Bersyukurlah di Mojokerto tidak terjangkit virus ini. Namun bagaimanapun juga kita harus tetap menjaga diri kita agar tidak semakin banyak korban merajalela. Derita COVID-19 ini itu adalah derita seluruh dunia, Bapak Ibu Saudara. Semua negara di dunia ini merasakannya. Bahkan ada juga situasi yang membuat kita juga merasakan duka bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Ekonomi merosot, relasi melorot, dan diri kita sendiri melotot. Loh kok begitu? Iya, bagaimana kita tidak melotot? Karena kita melihat banyak sekali korban berjatuhan. Kita melihat orang-orang yang tidak bisa mencari nafkah, yang biasanya mereka semangat bekerja, tapi ternyata mereka harus kerja lebih keras lagi. Bahkan mereka harus keluar dari rumah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau boleh kita gambarkan dengan satu kata, parah. Dunia ini sudah berada dalam zona yang parah. Padahal Kristus bangkit, ya kita baru saja merayakannya. Dan kita menghayatinya di dalam minggu-minggu kita masa-masa sulit COVID ini. Namun tetap saja parah itu terjadi dan masih kita rasakan sampai saat ini. Bahkan yang lebih parah lagi Bapak Ibu Saudara, banyak sekali berita dari bulan-bulan yang lalu juga, beberapa jenazah saudara-saudara kita yang menderita, meninggal karena wadah COVID-19 ini, mereka harus merasakan yang namanya ditolak. Ada beberapa kota yang tidak mau menerima jenazah mereka dengan berbagai alasan. Nanti takut virusnya nyebar, nanti takut kalau hidup lagi. Itu hanya Tuhan Yesus, saudara. Kalau mereka nggak mungkin. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketakutan itu sudah membuat kita merasa tidak berdaya. Bahkan ketakutan itu sudah membuat kita merasa begitu menderita. Kita sudah benar-benar merasa, ya Tuhan, kapan toh ini berakhir? Ya, itu adalah doa dan harapan kita. Namun ada satu refleksi yang sangat baik ketika kita membaca Ayub 14 ini, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang tidak kenal Ayub? Saya yakin kita semua
mengenal Ayub dari Alkitab. Ayub adalah seorang laki-laki yang diuji imannya oleh Tuhan. Siapa yang tidak tahu penderitaan Ayub? Kita semua tahu, Bapak Ibu Saudara. Semua harta bendanya habis. Anak-anaknya mati semua. Diberi karunia Tuhan anak 10 mati semua. Saya belum punya anak, Bapak Ibu Saudara. Memang saya belum pernah merasakan kehilangan anak. Tapi saya bisa merasakan bagaimana kehilangan orang yang kita cintai diambil oleh Tuhan. Rasanya sangat-sangat pedih. Tapi Ayub harus merasakan itu. Bahkan dia punya istri satu, tetapi istrinya tidak setia. Ketika Ayub harus berjuang atas penyakitnya, penyakit kusta yang memang sangat memalukan dan juga menjijikkan, Bapak Ibu Saudara, tapi istrinya justru meninggalkan dia. Keempat sahabatnya meninggalkan Ayub. Meski mereka pernah menghiburnya, namun Ayub pernah berkata, "Hai para penghibur sialan." Ternyata mereka bukanlah sahabat yang sejati. Mereka adalah sahabat sialan menurut Ayub. Karena mereka hanya berada di dalam diri kita, kehidupan kita, ketika kita bahagia, ketika kita berada, dan ketika kita punya. Namun ketika kita menderita, ketika kita sakit, bahkan jatuh di titik nadir yang terakhir, mereka pergi meninggalkan kita. Itu hal yang sangat menyakitkan, Bapak Ibu Saudara. Yang tersisa dari Ayub hanya satu. Apa itu? Imannya. Hanya tinggal imannya kepada Tuhan. Sebenarnya Ayub bisa memilih untuk menjadi manusia yang tidak beriman. Mengapa? Ya karena Tuhan sudah menguji dia luar biasa. Dan Tuhan tidak main-main terhadap ujiannya itu. Tuhan tidak segan-segan untuk mengambil nyawa. Tuhan tidak segan-segan mengambil harta. Tuhan tidak main-main loh. Tuhan tidak sedang bercanda waktu itu. Dan Ayub bisa saja berkata, "Tuhan, Engkau ini kenapa begitu kejam padaku?" Bisa lah Bapak Ibu Saudara. Seperti kalau kita itu dapat musibah, kesandung sedikit aja sudah, "Ya ampun," kita nyalain tuh batu. Ya toh? Atau ada istri kita, suami kita kesandung jatuh gitu ya. Langsung kita bilang, "Marah." Seperti itu. Ya kan? Tapi Ayub tidak mudah untuk berkata kotor atau ya dia mencela Tuhan. Tidak loh Bapak Ibu Saudara. Dan ini yang memang harus kita pelajari bersama sebagai umat Tuhan masa kini. Begitupun dengan saya secara pribadi. Ketika kita dapat masalah kecil saja misalnya, kita lupa matiin kompor gitu ya ibu-ibu, mbak-mbak. Ketika kita lupa terus gosong ya. Terus setelah itu apa yang terjadi? Apa kata pertama yang keluar dari mulut kita? Ayo, semoga yang keluar adalah, "Oh Tuhan, ampuni aku." Dan jangan sampai kata yang keluar dari kita adalah kata-kata cercaan atau bahkan menyalahkan yang lain. "Dasar kompor." Itu yang sebenarnya menguji kita, Bapak Ibu Saudara. Kita belajar dari Ayub. Di dalam penderitaannya, di dalam carut maut kehidupannya, di dalam titik nadirnya yang terendah, dia tetap memiliki iman kepada Tuhan. Bahkan dia refleksikan imannya di dalam Ayub 14 ini. Kita lihat bersama ayat 1. Manusia yang lahir dari perempuan, seperti kita semua, lahir dari ibu kita, singkat umurnya. Semuanya singkat. Meskipun ada manusia tertua sampai 900 sekian tahun, tapi tetap saja singkat. Tidak ada yang sampai berabad-abad hidupnya. Dan ini kalimat refleksi yang menurut saya sangat tajam dari Ayub. Penuh kegelisahan.
Jadi sudah digambarkan oleh Ayub, Bapak Ibu Saudara, bahwa manusia yang lahir di dunia ini itu pasti mengalami yang namanya kegelisahan. Pasti itu. Siapa yang gak gelisah kalau mengalami virus seperti ini? Beberapa hari yang lalu tetangga saya itu ada waktu saya membersihkan halaman depan, lalu setelah itu saya membuang sampah, tiba-tiba tetangga depan rumah itu, depan pastori itu langsung waheng, Bapak Ibu tahu waheng ya, bersin, waheng keras Bapak Ibu. Saya langsung kaget jerantal saya gitu ya. Langsung saya masuk kembali ke pastori. Hanya karena orang bersin saja, waheng saja, itu kita takut gitu ya. Dan semoga tidak terjadi kepada Bapak Ibu secara. Tetapi ini hal kecil. Kita sudah gelisah, jangan-jangan nanti virusnya kena aku, jangan-jangan aku kena, jangan-jangan. Dan kata jangan-jangan itulah yang membuat kita merasa tidak berdaya lagi. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ayat 2 dikatakan, seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Artinya apa? Hidup manusia itu sangatlah singkat. Tidak ada lagi waktu untuk kita bisa berbuat apapun. Bahkan ayat 10 dan 14 dengan nada yang sama dikatakan, tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Tidak bisa, saudara. Yesus kita bisa bangkit, tapi kalau kita mati, ya sudah mati. Mengapa? Karena hidup ini hanyalah sementara. Makanya Ayub berkata bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Hidup ini adalah anugerah yang Tuhan percayakan bagi kita. Maka selama masih ada hidup, kita masih punya kesempatan untuk menghidupi kehidupan kita ini. Dan ayat 7-9, bagaimana Ayub menggambarkan tentang pohon. Karena bagi pohon masih ada harapan. Kalau pohon itu ditebang, maka dia bisa tumbuh lagi tunasnya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Di dalam kehidupan kita, dalam masa kegelisahan kita, masa sulit kita, ingatlah bahwa masih ada satu hal yang bisa kita perjuangkan. Apa itu? Iman kita, pengharapan kita di dalam Tuhan. Kenapa? Contoh gini, kalau kita tidak memiliki pengharapan, maka tidak ada semangat untuk hidup. Sama seperti kalau kita jatuh cinta, Bapak Ibu. Kalau kita jatuh cinta dengan kekasih kita, pasangan kita, gitu ya, jangan pasangan yang lain, tapi pasangan kita. Coba dirasakan betapa kita memiliki semangat dan kekuatan untuk terus mencintainya. Sama seperti yang digambarkan Ayub. Ketika kita mencintai Tuhan, maka kita akan punya pengharapan, kan? Karena Tuhanlah pengharapan kita. Iman adalah sikap hati kita, sikap hidup kita kepada Tuhan. Maka milikilah harapan agar kita memiliki kehidupan. Ada satu lagu yang sangat familiar sekali dan sangat terkenal. Hidup ini adalah kesempatan. Kita akan nyanyikan bersama lagu ini. Mari bersama-sama nyanyikan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku
Waktu kita mungkin tidak banyak, tapi selagi masih ada hidup sebagaimana Ayub, mari kita tetap memiliki pengharapan. Karena dengan pengharapan itu, iman kita jadi bertumbuh, iman kita menjadi lebih kuat, dan kita bisa menjadi berkat bagi setiap orang. Terutama di tengah-tengah situasi seperti ini. Tetaplah kuat, tetaplah bersemangat, karena berkat Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Ya Kristus, kami pun bersyukur atas Ayub yang telah Kau kenalkan kepada kami. Biarlah hidup kami pun juga tetap memiliki pengharapan seperti Ayub yang terus menaruh harapnya kepadamu. Maka ya Tuhan, bagaimanapun dan apapun kondisi yang sedang kami alami, kami rindu Tuhan menolong kami untuk kami tetap beriman teguh dan memiliki pengharapan yang besar kepada Engkau sang sumber pengharapan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal untuk selamanya. Amin. Tuhan beserta kita.